Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallahul aliyyul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati sab'i wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. وقال عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah khatib berpesan dan berwasiat, khususnya bagi khatib pribadi, umumnya bagi jamaah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun terasa berat dan malas dirasa oleh kita. Dan kita mencoba untuk meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun hal itu sangat kita cintai dan sangat kita sukai. Serta kita tingkatkan rasa syukur dan sabar kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijanjikan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat dan salam hanya tercurah kepada pemimpin umat Islam, penerzang kemusyrikan, penghapus kezaliman, pembawa kedamaian, rahmatan lil alamin. Beliaulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan sahabat musmah dari beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan membawakan satu tema, yaitu menghitung amal menjumlah usia. Sebagai landasan khutbah, khatib sampaikan satu firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Khatib sampaikan pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang artinya koreksilah dirimu, evaluasilah dirimu. Khatib pun sampaikan satu ucapan sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sendiri sebelum engkau dihisab oleh Sang Maha Penghisab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu bergulir terasa cepat. Tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menghentikannya. Tiba-tiba kita sudah berada di Jumat penghujung tahun 2022. Begitu cepatnya perguliran waktu, begitu singkatnya putaran waktu, sehingga kita tidak berasa sudah berada di ujung tahun 2022. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bergantinya tahun adalah sebagai tanda bahwa usia kita semakin bertambah. Bergantinya tahun adalah sebagai tanda bahwa jatah hidup kita sudah mulai berkurang. Bergantinya tahun adalah sebagai tanda bahwa kematian kita sudah mulai mendekati. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak kepada jamaah semuanya untuk sejenak merenung, untuk sejenak mengevaluasi diri dengan 3 amalan yang akan khatib sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini sebagai amalan terbaik di ujung tahun 2022 yang patut kita renungkan bersama. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan terbaik di penghujung tahun ini? Yang pertama adalah muhasabah, yaitu banyak-banyaklah menghisab diri, banyak-banyaklah mengintrospeksi diri, banyak-banyaklah mengkoreksi diri, banyak-banyaklah mengevaluasi diri atas perjalanan hidup yang kita lewati selama ini. Menghitung-hitung amal, menjumlah usia kita. Sudah berapakah usia kita saat sekarang ini? Dan sudah berapa banyakkah amal-amal kebaikan yang sudah kita kerjakan selama ini? Mari kita renungkan, kita hisab diri sendiri masing-masing dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Kira-kira banyak taatnyakah kita kepada Allah atau banyak ingkarnya? Banyak ibadahnyakah atau banyak maksiatnya? Banyak syukurnyakah atau banyak kufurnya? Banyak kebaikannyakah atau banyak keburukannya? Banyak untungnyakah atau banyak ruginya? Banyak suksesnya atau banyak kegagalan? Ibdah binafsik, koreksi diri kita masing-masing, evaluasi diri kita masing-masing atas perjalanan hidup yang sudah kita lewati selama ini. Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu wahai manusia sebelum engkau dihisab oleh Sang Maha Penghisab, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
muhasabah, koreksi diri, evaluasi diri di dalam akhir tahun ini. Setelah dievaluasi dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, bila hasilnya adalah banyak kebaikannya, maka bersyukurlah kepada Allah dan istiqomahlah. Namun sebaliknya, setelah muhasabah, mengevaluasi, ternyata banyak keburukannya, maka segeralah beristighfar kepada Allah dan cepat-cepatlah diperbaiki kembali amal-amal kita, ibadah kita, rasa syukur kita. Perbaiki kembali selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih usia kita ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisablah diri kita masing-masing. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pentingnya bermuhasabah, mengevaluasi diri, mengkoreksi diri atas perjalanan hidup yang sudah kita lewati. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan terbaik di penghujung tahun 2022 ini yang kedua adalah muraqabah, yaitu kita berusaha untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari di sisa-sisa usia kita. Lebih dekat lagi dengan Allah, lebih bertakarub lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita mendapatkan perlindungan dari Allah, agar hidup kita mendapatkan bimbingan dari Allah, agar hidup kita ini tidak sesat, agar hidup kita ini tidak celaka, agar hidup kita ini selamat, beruntung dan berbahagia di dunia dan di akhirat kelak. Muraqabah, semakin dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah adalah salah satu tanda, salah satu bukti ketaatan seseorang, kesetiaan seseorang, dan loyalitas seseorang kepada Allah sebagai Tuhannya. Mengaku beriman kepada Allah, maka buktinya adalah ibadah. Mengaku beriman kepada Allah, maka seluruh anggota tubuh kita merasakan getar dan gerak bahwa kita sedang beribadah kepada Allah, sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua kita bermuraqabah kepada Allah adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di ujung tahun ini. Untuk apa berzikir? Banyak berzikir untuk menguatkan keimanan kita, ketauhidan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di akhir tahun ini, di mana di akhir zaman ini, tantangan iman, ujian iman, ujian akidah sangat berat. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah untuk mengecas iman kita, tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basahi lisan kita dengan banyak berzikir dimanapun kita berada. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bagaimana cara bermuraqabah kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah, yaitu banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat selama ini, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang kecil ataupun yang besar. Segera bertaubat kepada Allah
segera banyak beristighfar kepada Allah, jangan menunda-nunda taubat. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus banyak bertaubat? Segera bertaubat. Tidak boleh menunda-nunda taubat di akhir tahun ini, bahkan di akhir zaman ini. Maka ketahuilah bersama saudara-saudaraku bahwa kita hidup di dunia ini selalu dihantui oleh yang namanya kematian. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wahai manusia, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu meskipun kamu bersembunyi di benteng yang tinggi dan kokoh. Maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apalah jadinya bila kita yang banyak dosa, dosanya sudah bertumpuk bagaikan pasir di lautan, bahkan dosa kita sudah hitam pekat, bahkan mungkin dosa kita ini sudah bau busuk, kemudian kita menunda-nunda taubat, enggan bertaubat, azab lebih awal menjemput kita, maka sudah dipastikan kita menjadi manusia-manusia yang merugi dan menyesal. Mengapa menjadi manusia yang merugi dan menyesal? Bahkan kita akan tertuduh malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Mengapa? Karena kita meninggal dunia dengan membawa setumpuk dosa yang begitu banyak, sedangkan dosa itu belum pernah kita taubati. Dosa yang banyak itu selalu kita tunda-tunda untuk taubatnya. Padahal Allah sudah memanjangkan usia kita. Padahal Allah sudah menangguhkan usia kita hingga saat ini kita masih bisa bernapas. Hingga saat ini kita masih bisa menikmati nikmat-nikmat Allah karena kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di ujung tahun dan di akhir zaman ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan terbaik yang ketiga di akhir tahun 2022 ini adalah muraqabah. Yaitu kita berusaha untuk menjaga diri kita, membentengi diri kita dari segala perbuatan maksiat dan dosa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun ada waktu dan kesempatan untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa, tapi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentengi diri kita. Kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita melakukan perbuatan yang buruk, maksiat dan dosa. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut akan murkanya Allah. Kita takut akan azab yang pedih kelak, dan kita takut akan silatan api neraka yang begitu panas. Dan lebih-lebih kita takut bila kita melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Kita takut. Mengapa takut? Karena khawatir tidak ada waktu lagi untuk mentaubati, untuk bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran ringkas dari tema kita pada kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diselamatkan hidup kita ini di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.